Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Atuni akan menjelaskan bagian pendahuluan. Pendidikan merupakan pembelajaran tentang pengetahuan dan keterampilan pada setiap individu atau kelompok yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang dalam mendewasakan dan melatihnya ke arah yang lebih baik. Tujuan dari pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berilmu, berkreatif serta dapat bersikap mandiri. Pendidikan yang paling mendasar adalah pendidikan yang bagi anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Pembelajaran yang paling efektif untuk anak usia dini adalah melalui kegiatan bermain. Belajar sambil bermain maksudnya, dan melakukan eksplorasi terhadap objek-objek dan pengalaman. Namun sebenarnya ada juga media pembelajaran dalam bentuk permainan media balok. Bagi anak, media pembelajaran permainan media balok akan sangat menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Menurut Santoso, bermain bagi anak adalah mutlak untuk diperlukan untuk mengembangkan daya cipta, imajinasi, perasaan, kemauan, motivasi dan suasana yang sangat gembira, sehingga dapat mengembangkan aspek perkembangan secara optimal. Aspek perkembangan yang diharapkan dicapai meliputi aspek-aspek moral, nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian. Berbahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Keterampilan adalah suatu keahlian untuk melaksanakan suatu hal yang sedang berlangsung. Keterampilan membaca adalah kapasitas seseorang dalam memahami, menafsirkan, membaca, dan memecahkan kode bahasa pada teks tertulis. Dengan kemampuan membaca yang baik, seseorang bisa menyesuaikan dan menanggapi sebuah komunikasi tertulis seperti pesan, email, surat, dan sebagainya dengan lebih mudah. Penggunaan keterampilan membaca pada pembelajaran sangat penting karena bisa menunjang siswa dalam hal pemahaman materi dan menghindarkan kesalahpahaman. Dengan adanya keahlian membaca ini, peserta didik juga akan mampu menelaah berbagai informasi yang nantinya akan memberikan output berupa pengalaman, wawasan, pengetahuan, dan perilaku yang baru. Anak usia dini dapat dikatakan terampil dalam membaca merupakan suatu kemampuan di mana anak memahami apa yang dilihat dan yang sedang ia amati. Dengan menggunakan media balok huruf, diharapkan anak usia dini dapat dengan mudah menemukan hal baru dalam kemampuan membacanya, mengenal berbagai bentuk huruf, dan dapat menyusun potongan huruf tersebut menjadi satu kata yang bermakna. Di lembaga pendidikan anak usia dini akan sangat efektif dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media balok, terutama dalam kegiatan bermain. Seorang anak melakukan kegiatan dengan tanpa paksaan dan menggunakan perasaannya. Untuk itu, suatu bentuk permainan seharusnya diciptakan dengan tujuan yang jelas, sehingga pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan bermain seseorang untuk melakukan kegiatan dengan tanpa paksaan, sehingga pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan yang bermain ini akan menyenangkan anak. Pada usia 5-6 tahun atau pada masa pendidikan anak usia dini. Anak sudah sangat membutuhkan alat untuk bermain dalam rangka mengembangkan kemampuannya, bakatnya, minatnya, sesuai dengan apa yang ia lihat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Gusniawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi metode penelitian yang digunakan, yaitu kuantitatif. Sedangkan bentuk dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Nah, menurut Sugiono 2012 titik 107, metode penelitian di eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perilaku tentunya terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Nah, berdasarkan kerangka berpikir yang telah dibangun penelitian ini, maka penelitian tergolong penelitian pereksperimental design. Nah, berikut ini akan digambarkan penelitian eksperimen dengan menggunakan metode dengan menggunakan model one shot case study dengan satu macam perlakuan. Di dalam model ini terdapat suatu kelompok diberi treatment dengan atau perilaku dengan selanjutnya yaitu observasi. Hasil observasinya itu melakukan sebagai variabel independen dan hasil sebagai variabel dependent. Variabel X adalah pengaruh permainan balok huruf. O meningkatkan keterampilan membaca teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan. Dalam penelitian ini adalah observasi Nasution. Nah, dalam Sugiono 2010 310 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Nah, observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan perilaku sejak penelitian yang dilakukan secara sistematik. Nah, wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Nah, terhadap bertatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang digunakan panduan wawancara. Menurut Arikunto 2010.2.130, secara garis besar adalah dua macam fenomena wawancara, yaitu fenomena wawancara tidak terstruktur dan fenomena wawancara struktur. Pelaksanaan wawancara yang tidak struktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang ditanyakan dan dokumentasi. Menurut Sugiono itu 2010.2.329, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang penelitian ambil berupa foto dan karya kegiatan dari permainan balok tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Febrianti dari semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari artikel yang sudah kelompok kami buat. Nah, dari data yang diperoleh oleh peneliti diperiksa dan dipilih agar dapat diolah menjadi data penelitian. Pelaksanaan penerapan permainan balok huruf dalam mengenal abjad terhadap keterampilan membaca permulaan pada anak di Taman Kanak-kanak Anas Sihin
sudah kami laksanakan sebanyak 1 kali pertemuan dan untuk mendapatkan data secara langsung atau untuk menghasilkan data secara langsung. Jadi desain penelitian yang kami gunakan adalah one shoot case study, yaitu adalah menggunakan 1 kali tembak atau 1 kali observasi. Bisa dikatakan juga 1 kali treatment. Jadi kami melakukan treatment kepada 10 orang anak yang ada di kelompok B1 Taman Kanak-Kanak Asnesihin. Didapatkan bahwa dari hasil observasi yang sudah kami lakukan, didapatkan bahwa ada 3 orang anak yang berhasil menggunakan media balok huruf untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan. Rata-rata mereka mendapatkan perolehan 90% dalam penggunaan media balok huruf ini. Kemudian 7 orang anak yang lain atau 7 orang siswa lainnya masih belum bisa menggunakan media balok huruf dalam meningkatkan keterampilan membaca. Jadi rata-ratanya itu ada sekitar 70%. Kemudian peneliti melakukan pelakuan ya kepada 10 siswa di kelompok B1 dengan menyusun kata ya. Kita melakukan treatment yaitu menyusun kata, menyusun huruf menjadi 1 kata yang berurutan atau dengan benar. Dari hasil yang didapat, peneliti di sekolah setelah menggunakan permainan edukatif balok huruf ditemukan bahwa masih ada beberapa anak yang belum bisa menggunakan media balok huruf, masih kebingungan atau masih belum memahami. Peningkatan yang terjadi pada subjek menunjukkan bahwa kemampuan mengenal abjad lebih tinggi dibandingkan dengan subjek yang tidak diberi perlakuan. Jadi, dari hasil observasi yang sudah kami lakukan, bahwa media balok huruf ini mendapatkan hasil yang signifikan atau yang bagus ya dalam meningkatkan keterampilan membaca anak. Pengaruh terhadap permainan edukatif balok huruf dalam mengenal abjad terhadap kemampuan membaca permulaan. Nah, data yang kami peroleh dari hasil one shoot case study anak itu peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini memberikan pengaruh atau kontribusi yang baik bagi anak maupun bagi guru. Nah, desain eksperimen edukatif balok huruf dalam mengenal abjad terhadap kemampuan membaca permulaan. Nah, data yang kami peroleh dari hasil one shoot case study anak itu peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini memberikan pengaruh atau kontribusi yang baik bagi anak maupun bagi guru. Nah, desain eksperimen yang digunakan dalam one shoot case study ini di mana kemampuan anak dalam mengenal abjad sebagai variabel terikat atau diukur dalam 1 kali perlakuan. Jadi itu hasil dari penelitian kami atau hasil dan pembahasan dari penelitian yang sudah kelompok kami lakukan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Indah Ramawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari artikel kami, yaitu harus menyediakan media yang akan diajarkan kepada anak. Karena dengan adanya media tersebut dapat menarik anak untuk mengenal huruf abjad. Metode permainan balok mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan membaca. Kemampuan mengenal abjad pada kelompok eksperimen lebih efektif dibandingkan dengan tidak diberikan perlakuan. Evaluasinya yaitu dengan menggunakan cara tanya jawab dengan anak. Pelaksanaannya, permainan dilakukan 30 menit setelah anak selesai belajar, sehingga tidak dapat mengganggu teman yang lainnya. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.